Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rabani dari kelas Hukum A2 semester 8 dengan NIM 180701016. Di sini saya akan menampilkan hasil legal opinion saya di dalam putusan dengan nomor perkara 540-PITSUS-2018-PN-PBR. Nah, di dalam legal opinion saya ini terdapat 5 poin penting yang dibahas, yaitu pertama ada fakta hukum, yang kedua ada permasalahan hukum, yang ketiga ada penelusuran bahan hukum, yang keempat ada analisis hukum, dan yang kelima ada pendapat hukum. Yang pertama, mulai dari fakta hukum, poin yang pertama itu ialah bahwa terdakwa bernama Torozidu Hulaila pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan hari Selasa pada tanggal 22 Agustus 2017 yang bertempat di antaranya kantor redaksi harian Berantas Jalan Nelayan nomor 86 Rumbai dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang mana dimaksud di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Lalu di poin keduanya, bahwa terdakwa yang bernama Torozidu Hulaila, terdakwa merupakan seorang direktur dan sekaligus penanggung jawab dari PT Berantas Pers Group, bagaimana di dalam akta pendiriannya nomor 11 yang bergerak di dalam bidang surat kabar atau koran, penerbit majalah maupun tabloid. Di poin ketiga, bahwa telah diketahuinya tidak ada satupun wartawan dari harian berantas.co.id yang terdaftar atau menjadi anggota di PWI Provinsi Riau yang sebagaimana di dalam surat Ngurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau nomor 902-PWIR-I-2017 pada tanggal 20 Januari tahun 2017, dan yang mana status keanggotaan di harian berantas.co.id tidak terdaftar di dalam Serikat Perusahaan Pers. Dan di poin selanjutnya yaitu poin nomor 4, yaitu bahwa dalam memposting berita di dinding halaman media sosial yang diusahakan oleh terdakwa yang sumber berita utamanya diperoleh dari narasumber yang berasal dari LSM, Komunitas Pemberantas Korupsi atau yang disingkat sebagai KPK, yang diakui oleh terdakwa bahwa LSM juga didirikan oleh si terdakwa. Nah, poin kelima yaitu bahwa terdakwa selaku direksi utama di dalam harian Berantas belum memiliki sertifikasi kompetisi wartawan utama yang mana yang dimaksud di dalam Peraturan Dewan Pers nomor 1/2010 tentang standar kompetensi wartawan yang menyebutkan bahwa pimpinan redaksi utama harus memiliki sertifikasi sebagai wartawan dengan secara tidak akurat, tidak profesional dan tidak uji kompetisi yang mana memuat opini tentang menghakimi dan melakukan pemfitnahan kepada Bupati Amril Mukminin yang diduga melakukan korupsi bansos di Bengkalis sebanyak 272 miliar. Dan yang keenam, bahwa si terdakwa telah melanggar suatu kode etik dari jurnalistik dan juga telah terindikasi melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers karena tidak menghormati asas praduga tak bersalah di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tentang pers, serta terdakwa tidak menjalankan fungsi dan peranan pers di dalam pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang tentang pers tersebut. Nah, lanjut yang kedua ada tentang permasalahan hukum di dalam perkara dengan nomor perkara 540-PITSUS-2018-PN-PBR. Nah, di dalam permasalahan hukum ini Salsa memuat dua permasalahan hukum. Yang pertama, apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik dan dikategorikan sebagai perbuatan yang memfitnah. Dan kedua, apakah yang menjadi kualifikasi asas praduga tak bersalah berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, selanjutnya Salsa akan bahas penelusuran bahan hukum dalam legal opinion yang Salsa bahas. Yang pertama itu ialah akta pendirian dari PT Berantas Group nomor 11. Yang kedua ialah Surat Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau nomor 902-PWIR-I-2017 tanggal 20 Januari 2017. Dan yang ketiga, penelusuran bahan hukumnya ialah Surat Sertifikat Persatuan Pers atau SPS Cabang Riau nomor 137-SPS Riau-2-2017 tanggal 16 Januari 2017. Dan penelusuran bahan hukum yang keempatnya ialah Peraturan Dewan Pers nomor
1 tahun 2010 tentang standar kompetensi dari wartawan yang menyebutkan bahwa pimpinan redaksi harus bersertifikasi wartawan utama. Dan selanjutnya penelusuran bahan hukum yang kelima ialah putusan Dewan Pers dalam pernyataan penilaian dan rekomendasi dari Dewan Pers nomor 25/PRR DP nomor 9 tahun 2017 tentang pengaduan Amril Mukminin terhadap media siber berantas.co.id. Dan yang terakhir nomor 6 ialah bahan hukum pokoknya, yaitu di dalam hukum pidana. Pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 1. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 2. Yang ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 311 ayat 1. Dan yang terakhir ada di dalam undang-undang khususnya, itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang tepatnya di dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Yang keempat, saya akan bahas mengenai analisis hukum yang diangkat berdasarkan permasalahan hukum di dalam putusan tersebut ialah yang pertama, unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat sebagai KUHP. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan di dalam pasal 310 KUHP yang terdiri dari 1. Menista dengan surat. Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan demikian, unsur-unsur nama baik atau penghinaan yaitu pertama, dengan sengaja, yang kedua, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dan yang ketiga, menuduh melakukan suatu perbuatan, dan yang terakhir, yang keempat, menyiarkan tuduhan agar diketahui oleh umum. Apabila unsur-unsur pencemaran nama baik ini hanya diucapkan atau melalui lisan, maka perbuatan ini tergolong pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun apabila unsur-unsur dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan atau bahkan ditempelkan di muka umum, maka pelaku akan dijerat pasal 310 ayat 2 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran atau penghinaan ialah 1. Penyampaian informasi ditujukan untuk kepentingan umum, yang kedua untuk membela diri, dan yang ketiga untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, orang yang menyampaikan melalui lisan ataupun secara tertulis untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar, kalau ia tidak bisa memberikan kebenaran, itu namanya disebut sebagai perbuatan yang memfitnah atau penghinaan. Berdasarkan rumusan di atas, dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan pasal 310 ayat 2 KUHP apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhannya seolah-olah yang dicemarkan itu telah melakukan suatu perbuatan yang tertentu yang dimaksud agar tuduhan tersebut tersiar atau diketahui oleh umum. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu menyangkut dengan perbuatan tindak pidana, baik menipu, menggelapkan, bahkan berzina dan sebagainya, melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti pelacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan suatu tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan melalui lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai pencemaran yang tertulis di dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum. Cukup apabila dapat dibuktikan oleh si terdakwa yang mempunyai maksud untuk tujuan menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik atau menista sebenarnya merupakan bagian dari bentuk yang diatur di dalam bab 16 KUHP, yang mana pengertian dari penghinaan dapat ditelusuri di kata menghina yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik dari seseorang. Korban dari penghinaan tersebut atau dari pencemaran tersebut akan merasa malu karena menyangkut nama baik maupun kehormatan dari seseorang. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan di dalam pasal 281 sampai 303 KUHP, yang mana penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran, perbuatan memfitnah, penghinaan ringan, mengadu dengan cara memfitnah, dan tuduhan dengan cara memfitnah. Yang mana memfitnah atau laster di dalam pasal 311 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan
untuk membuktikan, dan jika tuduhannya ia itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, maka dihukum karena salah atau memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya yaitu 4 tahun. Jika dibandingkan dengan kejahatan memfitnah atau laster dan kejahatan memfitnah smart atau penghinaan maupun pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga termasuk kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja memfitnah ini mempunyai unsur-unsur lain, yaitu unsur-unsur dari memfitnah ialah: 1. Seseorang yang melakukan kejahatan memfitnah atau smart atau memfitnah dengan tulisan. Yang kedua, apabila orang yang melakukan kejahatan itu diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan yang dia berikan. Yang ketiga, setelah diberikan kesempatan tapi ia tidak dapat membuktikannya daripada tuduhannya tersebut. Dan yang terakhir, melakukan tuduhan tersebut dilakukan dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar. Salah satu unsur dari memfitnah atau laster adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau tulisan ini diberikan untuk membuktikan kebenaran daripada tuduhan yang ia berikan tersebut. Selanjutnya, analisis hukum yang kedua ialah unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang mana pencemaran nama baik ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu 1. Dengan sengaja. Yang kedua, menyerang kehormatan atau nama baik dari seseorang. Yang ketiga, menuduh satu perbuatan. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan maksud perbuatan itu diketahui oleh umum atau disiarkan. Yang selanjutnya, analisis hukum yang ketiga ialah asas pradugata bersalah di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang mana diketahui bahwa yuridis asas pradugata bersalah dalam memberitakan suatu peristiwa dan opini secara tegas diatur di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers yang berbunyi: pers nasional kewajiban memberikan peristiwa ataupun opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas pradugata bersalah. Dan selain itu, di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang. Dan terlebih lagi, untuk kasus-kasus yang masih dalam proses persidangan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers berarti pers tidak boleh memberikan identitas lengkap dari seseorang dalam proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat pemeriksaan di dalam pengadilan. Alasannya hal itu sesuai dengan pengertian dari asas praduga tak bersalah di bidang hukum, yang berarti seseorang belum dapat dinyatakan bersalah selama belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, pendukung pendapat ini meyakinkan bahwa apabila belum ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, selama itu pula pers tidak boleh memberikan identitas lengkap dari seseorang. Dan yang terakhir di sini saya akan bahas dari pendapat hukum yang dibahas berdasarkan putusan yang saya bahas, yaitu yang pertama, berdasarkan dari putusan dengan nomor perkara 540-2018-PNPBR dengan terdakwa yang bernama Toroziduhu Laila dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Bupati dari Bengkalis yang bernama dari Amril Mukminin, yang mana si terdakwa telah melakukan dan telah teridentifikasikan telah melanggar pasal 310 ayat 1, 310 ayat 2, dan 311 ayat 1 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang mana si terdakwa telah menuliskan di dalam sebuah harian berita di dalam website yang bernama www.harianberantas.co.id, dan yang mana si terdakwa telah melanggar pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Berarti telah sengaja menyerang kehormatan orang lain atau telah mencemarkan nama baik seseorang serta melakukan suatu penuduhan tidak benar atas seseorang tersebut, dan si terdakwa telah melakukan penyiaran atau agar diketahui oleh umum. Dan yang kedua, berdasarkan asas pradugata bersalah di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang mana si terdakwa menyebutkan dengan jelas nama dari seseorang yang ia tuduhkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, terdakwa telah melakukan menyiarkan melalui media sosial agar diketahui oleh umum dan disiarkan
tanpa mengetahui kebenarannya, sehingga si terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baik dari seseorang. Baiklah, sekian video hasil presentasi dari Salsa berdasarkan studi putusan nomor 540-Pitsus-2018-PNPBR. Semoga hasil dari legal opinion Salsa ini dapat memberikan wawasan dan juga informasi baik dari bidang akademis maupun lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.